Ma'am, are you still there? Yes, Ma'am, I'm in my house at Denny's. what is your location? Ma'am, what is your location? Ma'am, ma'am. Terkadang sesuatu yang terlalu indah seringkali menyimpan banyak misteri yang menyeramkan, seperti yang terjadi di dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menceritakan tentang pasangan muda yang membeli rumah dengan harga yang murah. Mereka berharap bisa memulai hidup baru dengan bahagia. Namun siapa sangka, rumah impian mereka justru menjadi mimpi buruk yang penuh dengan kejadian-kejadian aneh dan mengerikan. Seperti apa kengeriannya, simak terus karena sepanjang film kita akan dibuatnya tegang. Kisah akan berfokus kepada sepasang suami istri yang bernama Kevin dan Natalie. Pada suatu hari, Kevin dan kedua orang temannya sedang bekerja membersihkan rumah yang penuh dengan darah. Pemilik rumah itu dulunya adalah sepasang suami istri yang bernama Jay dan Aaron. Menurut informasi, mereka meninggal di rumah itu karena Jay, sang suami, mengakhiri hidupnya sendiri setelah dia menghabisi istrinya. Orang yang menyuruh Kevin dan kedua temannya untuk membersihkan bekas kekacauan itu adalah adik dari Jay, bernama Claudia, dan suaminya yang bernama Robert. Mereka juga menginformasikan bahwa rumah itu akan dijual dengan harga yang murah setelah kejadian kematian kakaknya. Diketahui Natalie bekerja sebagai seorang desainer. Saat itu dia mendapat kabar baik setelah ada seorang investor yang ingin bekerja sama dengannya. Kabar gembira itu Natalie sampaikan kepada Kevin saat mereka sedang menuju pulang. Sekilas mereka tampak baik-baik saja. Namun pada kenyataannya mereka sedang memperbaiki rumah tangga yang diambang perceraian. Hal itu disebabkan oleh Natalie yang melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Tapi Kevin masih mau memaafkannya. I found an investor to get my brick and mortar store running. Let's get you home. Are you serious? Di malam harinya saat mereka sedang menonton televisi, Natalie menggoda Kevin dengan menumpangkan kakinya. Secara tidak sengaja Natalie menyentuh daging hidup milik Kevin, sehingga membuat Johnny-nya terbangun. Easy, watch the boys. It was an accident. Whoa. Shut up. Do me a favor, don't let me the best, alright? Namun ketika akan melakukan perkembangbiakan, Kevin tidak bisa melanjutkannya karena teringat perselingkuhan yang dilakukan Natalie dulu di rumah tersebut. Natalie yang merasa bersalah lantas pergi ke toilet dan menyesali perbuatannya. Honestly, I just feel numb, not even mad anymore. How are things going for you, Kevin? Tak ingin berlarut-larut seperti ini, mereka pun lantas pergi ke psikiater untuk berkonsultasi dengan masalah yang mereka hadapi. Dan si dokter menyarankan agar mereka membuka suasana baru, seperti halnya pasangan yang baru menikah. Of course. I mean, that would be ideal. You considered a change of environment, like to create a second one. Now you need to ask yourselves. Seketika Kevin teringat dengan rumah yang ia bersihkan tempo hari, yang dijual dengan harga di bawah pasaran untuk dia beli. Take action. Esok harinya Kevin pun pulang ke rumah agak cepat dari pekerjaannya untuk mendiskusikan rumah itu dengan Natalie. Ketika itu ada adik Natalie yang bernama Danny sedang menemaninya. Danny yang melihat raut wajah Kevin yang ingin berbicara serius dengan Natalie pun berpamitan untuk pergi. Ketika Kevin menyampaikan niatnya untuk membeli rumah tersebut, Natalie sontak menolak. Pasalnya rumah itu sangat menyeramkan bagi Natalie karena kasus bundir si pemilik rumah. Tapi di sini Kevin juga memberi alasan kenapa mereka harus membeli rumah itu. Selain murah, karena dia juga tidak ingin dihantui oleh masa lalu Natalie yang berselingkuh di rumah yang mereka tempati saat ini. Well, I don't want to sleep in a bed. Perselisihan itu membuat Kevin merasa sedih. Malamnya dia memutuskan untuk tidak tidur bersama Natalie di kamar. Merasa kasihan dan bersalah melihat Kevin tidur di sofa, Natalie pun akhirnya mengajak ngobrol Kevin dan menyetujui ajakan Kevin untuk membeli rumah itu. Tapi dengan syarat mereka harus menghemat pengeluaran dan juga Kevin harus melanjutkan kuliahnya demi masa depan mereka. Okay. I'm gonna have to cut back on our expenses. And I can't watch you through it. You have to go back to college. Di keesokan harinya mereka berdua menemui Claudia dan Robert untuk melihat-lihat rumah yang akan mereka beli. Rumah itu dilengkapi dengan pengunci jarak jauh melalui aplikasi dan kamera CCTV. Namun kamera CCTV-nya rusak setelah kejadian kematian Jay dan Aaron. Remote box. There's an app.
Setelah tawar-menawar harga, Kevin dan Natalie pun resmi membeli rumah itu dari Claudia dan Robert. Mereka akhirnya pindah dibantu oleh Danny. Tiba-tiba dari lantai bawah terdengar suara gonggongan hewan piaraan mereka yang bernama Odi. Suara Odi mengarah ke sebuah lemari baju. Saat diperiksa, Natalie tidak menemukan apapun kecuali hanya ada bekas cakaran di bagian dinding bawah dalam lemari itu. Is that where he pulled her out from? Oh, Jesus. Dan saat malam tiba, keanehan pun mulai terjadi, yang dimana anjing mereka minta diantarkan buang air kecil tidak seperti biasanya. Di saat itulah tiba-tiba pengatur suhu ruangan turun dengan sendirinya. Ketika kembali, Odi tidak mau naik tangga dan menggonggong seakan memberitahu bahwa ada bayangan yang lewat di belakang Kevin. Tanpa rasa curiga, Kevin kembali ke kamar dan menaikkan pengatur suhu ruangan. Di sana, Natalie memberitahu Kevin bahwa dia melihat sosok lain yang masuk ke dalam kamar mandi. Dia pikir itu adalah Kevin. Penasaran dengan apa yang Natalie katakan, lantas Kevin segera mengeceknya. Tapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Berikutnya saat mereka akan berangkat kerja, Kevin dikejutkan dengan kiriman majalah dewasa yang dia sendiri tidak memesannya. Sedangkan Natalie yang akan masuk ke dalam mobil melihat seseorang yang parkir di depan rumah seperti sedang mengawasi mereka. Di tempat kerja, Natalie membahas tentang sebuah proyek bersama bosnya sekaligus yang merupakan temannya. Sedangkan di kampus, Kevin mendapat teman baru di kelasnya yang bernama Avery. Making it super now, so I have to be able to reach you. Oh. There you go. I'll see you in class. Di malam harinya, Kevin memberi kejutan kepada Natalie sekaligus merayakan kepindahan rumah mereka yang baru. Natalie yang terharu melihat kesungguhan dari Kevin pun akhirnya semakin luluh. Dan malam itu mereka melakukan perkembangbiakan tanpa dibayang-bayangi perselingkuhan Natalie sebelumnya. Malam pun semakin larut. Natalie terbangun karena suhu ruangan kamar mereka terlalu dingin. Dia pun bangkit dari tempat tidur untuk menaikkan suhu itu dan sekaligus mengambil air minum ke lantai bawah. Keanehan pun mulai terjadi lagi, yang dimana musik tiba-tiba menyala dengan sendirinya saat Natalie lagi di dapur. Ketika dia mematikan musik tersebut, tiba-tiba pintu lemari besar yang pernah digonggongi Odi ikut terbuka dengan sendirinya. Saat dia menutupnya, giliran pintu ruangan tengah yang terbuka, dan seperti itu seterusnya. Tidak ingin ambil pusing, Natalie lantas kembali ke kamarnya. Keesokan paginya saat Natalie selesai mandi, dia dibuat senang dengan sebuah tulisan di kaca yang dia kira itu adalah ulahnya Kevin. Tidak hanya Natalie, Kevin juga dikejutkan oleh majalah dewasa yang dia sendiri tidak memesannya. Karena belum dibayar, dengan terpaksa Kevin harus membayar $2.000 kepada kurir yang mengantarkannya. Di tempat kerja, Kevin mendapat pesan berupa undangan dari Avery untuk datang ke rumahnya dengan membawa sedikit minuman. Temannya yang tahu lantas ngeledek Kevin. Di sisi lain, Natalie yang sedang teleponan dengan Danny adiknya sambil bermain lempar bola sama Odi. Tiba-tiba kejadian aneh kembali dialami oleh Natalie. Bola yang Natalie lempar masuk ke dalam kolong bawah tempat tidur. Karena hal itu dia mengambil sesuatu untuk meraih bola itu. Ketika dia kembali ke kamar, tiba-tiba bola tersebut sudah berada di atas tempat tidur. Singkat cerita, Natalie pun pergi menemui investor yang akan mendanai butiknya. Setibanya di sana, ternyata si investor tersebut adalah Nick, yaitu mantan selingkuhannya dulu. Natalie yang tidak ingin jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya menolak tawaran itu. Tapi Natalie sudah menandatangani perjanjian kontrak yang sudah disepakati, dan itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Yeah, well, a heads up would have been nice before I said Talented, Natalie. You have every right to be mad, I guess. Okay, all I did was provide the info, and I'm not letting you throw away an opportunity over whatever. Take the meeting.
Di tempat lain, Kevin sedang berada di rumah Avery untuk mengerjakan tugas bersama sambil minum-minum hingga larut malam. Lagi-lagi Natalie mengalami kejadian aneh dan gangguan dari seseorang, entah siapa. Saat itu Natalie sedang tidur dan terbangun karena suara-suara aneh seperti suara langkah kaki dan tangan yang merayap dari luar kamar. Kejadian itu membuatnya ketakutan, namun dia berusaha memberanikan diri untuk melihatnya. Perlahan Natalie turun ke bawah. Beberapa saat kemudian, Kevin yang baru saja tiba membangunkan Natalie yang tidur di atas sofa. Natalie menceritakan apa yang telah dialaminya barusan, tapi di sini Kevin tidak menanggapinya dengan serius. Dia menganggap bahwa istrinya itu sedang bermimpi. Look, the door was locked. No, I know what you're gonna say. It was another Kevin, someone was in here. Malam berikutnya mereka pergi ke psikiater untuk berkonsultasi dengan masalah baru yang mereka alami. Terjadilah perdebatan antara keduanya. Paranoid hallucination. How does that explain what I saw? You're calling me a liar. Kejadian aneh itu dialami juga oleh Danny saat dia menginap di rumah kakaknya. Selesai ganti baju, tiba-tiba pintu lemari besar itu terbuka yang membuat Odie menggonggonginya. Penasaran dengan gonggongan dari Odie, Danny lantas turun dan memeriksanya. Odie? Odie? Nat? Odie? Sesampainya di bawah, Danny mendapati Odie yang sudah tergeletak lemas. Tidak hanya itu saja, Danny mendapati wastafel seperti habis dipakai. Saat dia akan kembali naik ke lantai atas, tiba-tiba keran wastafel itu kembali terbuka dengan debit air yang lebih deras. Keadaan mencekam ini membuat Danny semakin ketakutan, terlebih saat listrik di rumah itu padam dan Odie yang tiba-tiba menghilang. Danny pun lari ke lantai atas untuk mencari ponselnya di kamar. Namun tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mengikutinya. Ponsel miliknya sudah tidak ada dan dia berusaha pergi ke ruangan lain. Tapi suara itu terus mengikutinya hingga dia bersembunyi di dalam lemari baju. Suara ponsel miliknya kembali berdering, tapi berasal dari dalam lemari. Tiba-tiba dari belakang. Beberapa saat kemudian, Kevin dan Natalie sampai di rumah. Mereka di sana tidak melihat keberadaan Danny. Natalie sedikit kesal karena dia mengira bahwa Danny tidak memberi makan Odie yang dalam keadaan lemas. Namun Kevin berprasangka baik, mungkin saja Danny sedang keluar untuk membeli sesuatu. Sampai makan malam tiba bersama ibu Natalie, Danny belum juga terlihat. Natalie yang sedikit khawatir mencoba berkali-kali mengirim pesan kepada Danny, tapi tidak mendapatkan balasan. Alih-alih undangan makan malam bersama untuk menambah keharmonisan keluarga, justru malah menjadikan itu perselisihan antara Natalie dan ibunya. Tentu saja Kevin yang sebagai menantu merasa sedikit canggung. Di saat Kevin mencoba mencairkan suasana itu, tiba-tiba ada seseorang yang merusak dan membakar mobil mereka. It's hard to support something that I've never seen. So hard for you to support me. What? Beer, wine, What? What? Atas kejadian itu, di keesokan harinya Kevin dan Natalie melaporkan kepada polisi. Bukannya mendapat jawaban yang memuaskan, mereka malah dikejutkan dengan data pengamanan polisi yang mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan ras kulit putih yang membuat kontroversi. Padahal mereka sama sekali tidak merasa melakukannya. Recruit white supremacist members. Original source. You think we did? Kejanggalan-kejanggalan di rumah itu membuat Natalie ingin menyelidikinya. Dia mendatangi rumah Claudia dan Robert. Di sana Claudia menceritakan kisah sang kakak. Hubungan antara Jay dan Aaron dulunya memang tidak baik-baik saja, hingga mereka saling selingkuh satu sama lain.
Namun meski begitu, Jay tetap sayang terhadap Erin. Dia menganggap bahwa Erin lah wanita yang paling dicintainya. Hal itu dibuktikan ketika Jay membuatkan rumah yang Natalie tempati saat ini, berbanding terbalik dengan Erin yang hanya berselingkuh dengan satu pria. Tapi pria selingkuhannya misterius dan tidak ada yang tahu siapa pria tersebut. Erin dan selingkuhannya sempat merencanakan sesuatu kepada Jay. Yang perlu diketahui, desain rumah itu ide dari Erin dan selingkuhannya. Yang jelas kematian mereka masih menjadi misteri sampai saat ini. My brother loved that woman to a fault. I don't understand if they Better too. Sure, he had a temper. My brother didn't do it, but he wasn't a murderer. So we're all fucked up. And what? All of a sudden, Secara diam-diam Robert menguping pembicaraan mereka. Ketika Natalie berpamitan pulang tanpa sepengetahuan Claudia, dia menghentikan Natalie. Robert yang menyadari bahwa Natalie tampak tidak nyaman dengan rumah itu pun lantas menyarankan agar Natalie menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah. Tapi Natalie menolaknya. I'd be willing to negotiate with you. Buy the house back. Not much less than you paid. you for the offer, but I'm sure that depreciates the value. Yeah. Given the issues, I just don't think we can take the hit. Tidak lama kemudian Kevin mengabari bahwa Odi anjing mereka telah dibawa ke dokter hewan setelah bermain bersamanya dengan Avery di taman. Dokter hewan menyampaikan jika Odi terpapar penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Dengan terpaksa si dokter harus mengambil langkah untuk menyuntik mati si Odi agar dia tidak menularkan ke guguk yang lain. But the root of it is that his heart is giving toxin, causing his health to deteriorate. His blood contains elements of a powerful toxin. Sesampainya di rumah, mereka mendapat kiriman bunga yang ditujukan untuk Natalie dari seorang pria. Tentu saja Kevin yang pada dasarnya memiliki trauma lantas sedikit curiga. I remember that profile clearly. In your pants, It's not like that. Di tengah malam mereka mendapat gangguan aneh lagi saat sedang tidur. Natalie terbangun karena suara-suara aneh yang dia pikir itu adalah Odi. Menyadari Odi telah tiada, dia pun membangunkan Kevin. Kevin awalnya tidak percaya dengan yang Natalie katakan, tapi setelah dia mendengarnya sendiri, Kevin pun segera mengecek sumber suara itu. Kevin lantas menghubungi polisi. Saat polisi tiba, dia menceritakan kronologi kejadian tersebut. Natalie juga sama menceritakan kejadian-kejadian aneh selama Kevin tidak ada di sana. Namun Kevin menganggap Natalie terlalu berlebihan akibat kecapean, yang mungkin itu hanyalah halusinasinya saja. Untuk meyakinkan Kevin, Natalie memintanya memasang CCTV di rumah mereka. I swear to you, I saw him thin, pale. Where is this man? If you could not make me feel like a lunatic, I walked out into my hallway and then he attacked me. CCTV pun dipasang di rumah mereka di keesokan harinya. Dengan keadaan yang sedikit kacau dalam rumah tangganya, Natalie berniat meminta renggang waktu kepada bosnya untuk proyek pekerjaannya. Di waktu yang bersamaan, dia mendapat balasan dari Danny bahwa adiknya itu ingin pergi untuk sementara waktu. Di tempat kerja, Kevin mengalami muntah-muntah yang tidak biasa. Di rumah, saat Natalie sedang teleponan dengan Nick perihal proyek yang mereka kerjakan, dia menyinggung sedikit masalah bunga yang dikirimkan oleh Nick tadi pagi. Namun di sini Nick tidak merasa mengirimkannya. Natalie yang penasaran lantas mengambil kembali name tag bunga itu dari tempat sampah untuk mengetahui siapa pelakunya. Ketika Natalie membuka galeri foto, betapa terkejutnya dia saat menemukan fotonya sendiri yang lagi tidur. Dan di waktu yang bersamaan, dia dikagetkan oleh suara musik yang tiba-tiba menyala sendiri. Dia pun menghampiri dan mematikan musik tersebut. Tak lama kemudian, dia dikagetkan kembali dengan suara gemuruh yang membuatnya spontan menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Ternyata suara gemuruh itu berasal dari luar karena angin yang begitu kencang sehingga batang pohon ikut terayun yang mengenai jendela. Lantas Natalie membatalkan panggilan darurat. I'm so sorry, really on edge. I just had a scare earlier this week and I'm okay. Yeah. Kejadian-kejadian aneh bertubi-tubi berdatangan. Setelah membatalkan panggilan darurat, dia ditampakkan sesosok aneh entah siapa yang membuat Natalie kembali menghubungi 911.
Sosok misterius itu mengikuti Natalie sampai ke kamarnya. Natalie yang ketakutan mencoba untuk keluar, tapi pintu kamarnya sudah dihalangi lemari dari luar. Karena tidak ada jalan lain, dia dengan terpaksa melompat dari lantai 2 dan jatuh tepat di kolam renang. Kevin yang baru saja tiba langsung menolongnya, diikuti oleh polisi yang juga sampai di sana. Tapi mereka tidak melihat sosok yang dimaksud. Natalie menolak untuk tidur di kamar mereka setelah kejadian itu. Namun Kevin tidak menggubrisnya dan masih berpikir secara rasional. Natalie yang tidak terima lantas kembali meyakinkan Kevin dengan foto-foto yang didapatinya. Tapi di sini Kevin malah menuduhnya. Mungkin foto itu diambil oleh Nick, mantan selingkuhan Natalie. Tentu saja tuduhan itu membuat Natalie kesal. Kemudian dia lebih memilih untuk tidur di hotel. Kevin, how do you explain all the pictures on it, huh? Your friend Nick took him. Wow, really? I said maybe. Natalie, would you just stop? Keesokan harinya Kevin pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan dan mencari jawaban atas apa yang telah dialami sang istri. Dari rekaman CCTV itu, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Semua tampak normal-normal saja. Dia menganggap bahwa Natalie benar-benar sedang berhalusinasi dengan rumah baru mereka. In the foyer. Now, at no point does the footage ever your wife throws herself out of the premises. Akhirnya mereka berdua kembali datang ke psikiater untuk berkonsultasi lagi. Di sana mereka malah berdebat dengan keyakinan masing-masing. Sampai pulang pun mereka masih cekcok. Di luar, Kevin tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Dia tersungkur hingga terjatuh, menahan rasa sakit. Di rumah sakit, dokter menjelaskan kepada Natalie bahwa suaminya terpapar zat beracun yang cukup mematikan. Namun karena dosis yang rendah, dia hanya mengalami muntah-muntah, kejang-kejang otot, dan detak jantung yang tidak beraturan. Di sini dokter heran. Dia bertanya kepada Natalie, kenapa zat beracun itu bisa berada di dalam aliran darah Kevin. Natalie bingung. Dia sendiri tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Karena kecurigaan itu, Natalie pun diperiksa oleh polisi. Di sana Natalie menerima intimidasi bahwa pihak polisi menduga dia dengan sengaja menyuntikkan racun tersebut kepada suaminya sendiri. Meski dia membantah dan mengatakan yang sebenarnya, polisi tetap mengintimidasinya, seolah Natalie melakukan itu agar bisa bersama Nick, yaitu selingkuhannya. Merasa tidak ada yang membela dan mempercayainya, Natalie pun akhirnya membeli sebuah kamera lalu memasangnya di kamar. Pada suatu malam, ketika Kevin tidak ada di rumah, Natalie didatangi seorang pria dengan membawa bunga. Karena tidak merasa mengundangnya, Natalie menyuruh pria itu pergi. Saat akan menutup pintu, tiba-tiba remaja tersebut menyerang dan mencoba berbuat kurang ajar kepada Natalie. Namun beruntung dia berhasil melawan dan menusuknya menggunakan gunting, tepat mengenai punggung pria tersebut. Setelah pemeriksaan di kantor polisi, Kevin dan Natalie mendapat informasi bahwa remaja tersebut bernama Travis Murray. Polisi juga menduga bahwa dialah yang selama ini mengganggu mereka berdua. Ternyata Travis sudah lama mengintai rumah mereka. Hal itu diungkapkan oleh polisi setelah melihat rekaman CCTV. Tapi polisi tidak bisa menahannya dikarenakan Robertlah sebagai dalang semua ini dan sekarang telah ditangkap. Dia mengaku bahwa dirinya yang memasang iklan seolah-olah itu adalah Natalie, yaitu sebagai ibu rumah tangga yang kesepian. Robert juga yang mengunggah tentang vandalisme ras kulit putih, sehingga menyebabkan mobil mereka dibakar. Tentang bunga dan majalah dewasa itu merupakan ulahnya Robert juga. Hal itu dia lakukan hanya untuk menakut-nakuti mereka.
berharap mereka membatalkan pembelian rumah tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan itu akan membuat kriminalitas. Dia hanya mengincar rumah itu setelah kematian kakak iparnya karena hutang yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja, Robert juga terlibat dalam kematian kakak iparnya. Di sini Kevin merasa tidak puas tentang jawaban itu. Kenapa Travis tidak ditahan setelah menghabisi odi anjing mereka dan meneror Natalie? Menurut penyelidikan interogasi polisi terhadap Robert, dia menyangkal dan menjawab bahwa dirinya tidak pernah memasuki rumah itu lagi setelah mereka membelinya. Nah loh, jadi siapa dong yang neror mereka akhir-akhir ini? Kevin meminta maaf kepada Natalie karena selama ini tidak mempercayainya, bahkan sempat menuduhnya memiliki hubungan lagi dengan Nick. Natalie merasa lelah dengan semua ini, hingga membuat dia mengeluarkan kata ingin cerai dari Kevin. Kevin hanya bisa diam dan memilih untuk tidur saja daripada harus berdebat. Ketika terbangun, Kevin sudah tidak ada di sana. Ternyata dia pergi ke kampus. Di kampus, Kevin mendapat pesan dari Natalie bahwa dia tidak harus pulang malam ini. Di rumah sambil menunggu Kevin pulang, Natalie melihat-lihat hasil karyanya ditemani 2 gelas bir. Tapi hingga malam tiba, Kevin tidak kunjung datang. Natalie berusaha menelpon Kevin yang pada saat itu sedang berada di rumah Avery. Namun dia tidak mau mengangkatnya sebab masih teringat dengan pesan yang dikirim Natalie bahwa dia tidak harus pulang malam ini. Natalie yang merasa jika Kevin masih marah, lantas meminta maaf lewat pesan suara. Kevin sempat bingung dengan perkataan Natalie yang cepat berubah. Padahal tadi pagi dia mengirim pesan agar Kevin jangan pulang, tapi barusan malah seakan memintanya untuk pulang. Berkat dorongan dari Avery, Kevin pun akhirnya menelpon balik Natalie yang lagi berendam. Kevin mengatakan jika dirinya sedang dalam perjalanan pulang, dan Natalie menanyakan kenapa dia tidak pulang. Kevin menjawab bahwa Natalie lah yang menyuruhnya. Natalie dibuat bingung. Perasaan dia tidak pernah mengirim pesan seperti itu. Dia lantas mengecek pesan di ponselnya. Natalie terkejut melihat pesannya sendiri, bahwa memang benar dia sempat mengirim pesan itu, tapi dia merasa tidak melakukannya. Merasa ada sesuatu yang janggal, dia kemudian mengecek rekaman kamera yang ia letakkan di kamarnya. Betapa terkejutnya Natalie saat melihat rekaman itu. Ternyata ada orang lain. Orang itu keluar dari tempat tidur mereka dan mengambil ponsel Natalie setelah Kevin berangkat ke kampus. Posisi Natalie ketika itu sedang tidur. Ini juga penyebab kenapa Natalie sering menemukan foto dirinya di dalam galeri pas dalam keadaan tidur. Dia benar-benar syok. Dia kira permasalahan ini sudah selesai, mengingat Robert sudah ditangkap. Di dalam kamera itu dia juga melihat seseorang keluar dari lemari besar, tepat berada di belakangnya saat ini. Namun tiba-tiba Natalie terbangun dengan tangan yang sudah terikat. Di sana dia melihat beberapa foto Aaron dan selingkuhannya yang misterius itu, hingga foto pembunuhan Jay dan Aaron. Datanglah pria aneh yang ternyata dia adalah selingkuhannya Aaron, yang selama ini dianggapnya misterius. Dia bernama Otto. Diketahui dari awal pembangunan rumah tersebut, Aaron dan Otto yang mendesainnya, dan sebelumnya mereka merencanakan hidup bersama. Tapi keadaan seketika berubah setelah membaiknya hubungan Jay dan Aaron, yang pada akhirnya membuat Otto sakit hati, lalu menghabisi mereka berdua dan menempati rumah itu sebagai kenangan. Rumah itu sengaja didesain ada ruangan bawah tanah, niatnya agar Otto dan Aaron masih tetap bisa berhubungan. Tibalah Kevin di rumah. Di sana dia mendapati sebuah tulisan yang menyatakan bahwa Natalie sedang berada di kamar mandi dan menyuruh Kevin untuk menyusul. Otto berusaha menyuntik Natalie menggunakan zat beracun, racun yang sama ketika dia menyuntik Odi dan Kevin sebelumnya. Namun beruntung Natalie berhasil merayu Otto.
Lewat monitor CCTV, Natalie melihat Kevin sedang memasuki kamar mandi. Hal itu juga terlihat oleh Otto. Dia bergegas menghampiri Kevin berniat untuk menghabisinya. Tidak ingin terjadi sesuatu terhadap suaminya, Natalie berusaha merayunya lagi. Tapi kali ini rayuannya tidak mempan. Justru dia malah menyumpal mulut Natalie dengan kain. Kevin yang tidak menemukan Natalie di kamar mandi pun mendengar suara siulan dari kamar tidur. Melihat ada seseorang yang terbaring di atas kasur, lantas Kevin membuka baju sambil menghampirinya. Dia pikir itu adalah Natalie, tapi ternyata itu adalah adik Natalie yang sudah tewas berlumuran cairan merah. Situasi menjadi tegang. Natalie berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Ketika Otto sudah berada di belakang Kevin dan bersiap menyuntikkan racun itu, tiba-tiba Natalie berteriak memanggil nama Kevin. Setelah Kevin tidak sadarkan diri, Otto pun menghampiri Natalie sambil membawa suntikan racun yang tidak jadi dia suntikan kepada Kevin. Ketegangan pun terjadi. Meski sudah berusaha kabur, akhirnya Natalie tertangkap juga oleh Otto. Di sini Natalie memberikan perlawanan sengit. Tapi ya bagaimanapun juga, Natalie adalah seorang wanita yang tidak bisa mengalahkan tenaga laki-laki. Dia akhirnya terpojok. Namun beruntung Kevin datang dan mengambil suntikan itu, kemudian menancapkannya ke punggung Otto. Dibantu oleh Natalie dari depan menggunakan gunting, hingga Otto tewas saat itu juga. Satu bulan kemudian mereka pindah dari rumah petaka itu dibantu oleh teman-teman Kevin. Mereka beranjak keluar dan mengucapkan selamat tinggal kepada rumah itu. Film ini sendiri didasarkan pada kejadian nyata yang dialami oleh pasangan suami istri yang bernama Jerry Rice dan Janice Rafter. Mereka membeli sebuah rumah di kawasan Carmel Valley di San Diego, California pada akhir tahun 2011 yang lalu. Namun setelah membeli rumah tersebut, mereka berdua mengalami berbagai macam gangguan yang membuat mereka hidup dalam ketakutan. Selalu diteror, dikirim bunga, dikirimi majalah dewasa, dan beberapa pria berusaha melahirkan si Janice. Setelah mengalami berbagai gangguan tersebut, pasangan ini melakukan beberapa langkah untuk menjaga keamanan rumah mereka. Jerry dan Janice akhirnya mengetahui siapa pelakunya, yaitu seorang wanita bernama Katie Rowe, yakni seorang ibu rumah tangga yang kecewa karena kalah dalam penawaran rumah itu. Katie Rowe ditangkap dan dituduh telah melakukan berbagai kejahatan. Katie Rowe dijatuhi hukuman berupa home detention. Jadi home detention ini adalah program yang memungkinkan seseorang menjalani hukuman di rumah, bukan di penjara, namun masih dalam pengawasan penegak hukum. Dia juga dilarang mendekati Jerry dan Janice selama 10 tahun.